Pemirsa, masih bersama kami di Presisi Siang. Ratusan personel Polda Sulawesi Utara turun langsung membersihkan pinggiran pantai di kawasan Megamas, Manado. Kegiatan ini merupakan bentuk dukungan terhadap program Indonesia Asri, guna menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Berikut informasinya untuk Anda. Kepolisian daerah Sulawesi Utara menggalakkan program Indonesia Asri melalui aksi kerja bakti massal dengan membersihkan sepanjang pinggiran pantai di kawasan Megamas, Manado. Kegiatan dilaksanakan pada Jumat 20 Februari 2026. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Royke Harilangi yang didampingi Wakapolda Brigjen Pol Awistiono serta para pejabat utama Polda Sulawesi Utara. Meskipun memasuki hari kedua bulan suci Ramadan, ratusan personel tetap antusias menyisir area pantai, membersihkan sampah plastik dan limbah rumah tangga yang terbawa arus. Pemilihan lokasi di kawasan Megamas didasarkan pada statusnya sebagai ikon wisata dan pusat keramaian di kota Manado, sehingga kebersihannya perlu dijaga oleh semua pihak. Kegiatan ini merupakan langkah konkret dari Polda Sulawesi Utara dalam mendukung program Indonesia Asri yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia guna mewujudkan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan. Polda Sulut berharap kegiatan ini dapat menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat dan para pelaku usaha untuk lebih disiplin dalam mengelola sampah, serta bersama-sama menjaga kebersihan pantai kebanggaan warga Manado. Di bulan yang penuh berkah ini, Polda Sulawesi Utara menegaskan komitmen untuk terus mendukung program lingkungan demi mewujudkan kawasan pantai yang tetap asri, nyaman, dan membanggakan. Dari Humas Polda Sulawesi Utara melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, sebagai wujud kepedulian dan perhatian pimpinan kepada jajaran, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan secara resmi memberikan tali asih kepada ribuan personel dan pegawai harian lepas di lingkungan Satker Polda Jabar. Kegiatan ini menjadi bentuk apresiasi atas dedikasi dan pengabdian dalam menjaga Kamtibmas di wilayah Jawa Barat. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan secara resmi memberikan tali asih kepada ribuan personel dan pegawai harian lepas atau PHL. Kegiatan digelar di Aula Utama Polda Jawa Barat. Penyerahan tali asih ini bukan sekedar pemberian bantuan, melainkan bentuk apresiasi dan penghargaan atas dedikasi, loyalitas, serta pengabdian seluruh personel dan PHL dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Dalam sambutannya, Kapolda Jawa Barat menyampaikan bahwa setiap personel dan PHL memiliki peran krusial sebagai tulang punggung keberhasilan program dan kegiatan Polda Jawa Barat, mulai dari petugas di garis depan hingga bagian penunjang. Kapolda menegaskan tanpa dukungan penuh dari seluruh jajaran, target dan pelayanan terbaik kepada masyarakat tidak mungkin tercapai. Setiap individu memiliki peran dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Jawa Barat. Pemberian tali asih ini merupakan bagian dari program kesejahteraan internal Polda Jawa Barat yang diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi penerima serta memperkuat semangat kebersamaan di lingkungan kepolisian. Pemberian tali asih disambut gembira oleh personel maupun pekerja harian lepas. Mereka menyampaikan terima kasih atas perhatian pimpinan yang menjadi motivasi untuk terus bekerja dengan integritas dan tanggung jawab. Melalui kegiatan ini, Polda Jawa Barat menegaskan komitmen untuk terus memperkuat soliditas dan profesionalisme, serta menjaga integritas institusi demi terwujudnya situasi Kamtibmas yang aman dan juga kondusif di wilayah Jawa Barat. Dari Humas Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Di Jawa Tengah, pemirsa, Polres Kebumen menyalurkan bantuan perlengkapan sekolah kepada belasan pelajar SD di Kecamatan Poncowarno. Bantuan ini diberikan sebagai bentuk kepedulian di bidang pendidikan serta memberikan semangat kepada anak-anak agar lebih termotivasi dalam belajar. Berikut informasinya untuk Anda. Sebanyak 15 pelajar tingkat sekolah dasar di Kecamatan Poncowarno menerima bantuan perlengkapan sekolah dari Polres Kebumen. Penyerahan dilaksanakan saat kunjungan kerja Kapolres Kebumen AKBP I Putu Bagus Krisna Purnama di Mapolsek Poncowarno pada Jumat 20 Februari 2026.
Bantuan yang diserahkan berupa tas, sepatu, buku, dan alat tulis sekolah. Penyerahan dilakukan secara simbolis kepada para siswa yang didampingi orang tua masing-masing. Kapolres menyampaikan bantuan tersebut diberikan untuk meringankan kebutuhan sekolah anak-anak, sekaligus memberikan dukungan agar mereka tetap semangat bersekolah dan belajar tanpa terkendala perlengkapan dasar. Program bantuan sosial pendidikan akan dilaksanakan secara rutin setiap pekan di wilayah hukum Polres Kebumen, sebagai bagian dari upaya membangun kedekatan dengan masyarakat. Para orang tua siswa menyambut baik kegiatan ini. Mereka menilai bahwa bantuan perlengkapan sekolah dapat mengurangi beban ekonomi keluarga, serta memberikan dorongan psikologis bagi anak-anak untuk lebih rajin belajar. Polres Kebumen menegaskan akan terus mengidentifikasi siswa yang membutuhkan bantuan serupa, dengan melibatkan jajaran Polsek dalam proses pendataan dan pendistribusian, agar bantuan tepat sasaran dan berkelanjutan. Dari Humas Polres Kebumen, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polres Aceh Timur melaksanakan pendistribusian bantuan logistik dari Kapolri bagi masyarakat yang terdampak bencana di wilayah hukum Polres Aceh Timur. Pelepasan bantuan secara simbolis dilakukan langsung oleh Kapolres Aceh Timur, AKBP Irwan Kurniadi, didampingi oleh tim koordinator bantuan bencana pada Kamis 19 Februari 2026 di Mapolres setempat. Polres Aceh Timur melaksanakan pendistribusian bantuan logistik dari Kapolri bagi masyarakat yang terdampak bencana di wilayah hukum Polres Aceh Timur. Pelepasan bantuan secara simbolis dilakukan langsung oleh Kapolres Aceh Timur AKBP Irwan Kurniadi didampingi oleh tim koordinator bantuan bencana pada Kamis 19 Februari 2026 di Mapolres setempat. Kapolres Aceh Timur AKBP Irwan Kurniadi menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan wujud nyata kepedulian Kapolri terhadap masyarakat Aceh Timur yang berada di posko pengungsian. Pendistribusian logistik ini diarahkan menuju 14 titik pengungsian yang tersebar di beberapa kecamatan. Tujuannya adalah untuk memastikan bantuan segera sampai ke tangan masyarakat yang membutuhkan guna meringankan beban mereka selama masa darurat bencana. Bantuan logistik tersebut disalurkan melalui para Kapolsek jajaran untuk didistribusikan ke titik pengungsian yang meliputi wilayah Pantai Bidari, wilayah Simpang Ulim, wilayah Julok, wilayah Serbajadi, serta wilayah Simpang Jernih. Sebelumnya, hadir dalam kegiatan pelepasan tersebut antara lain Kabag Ops Polres Aceh Timur, jajaran pejabat utama Polres Aceh Timur, serta para Kapolsek di wilayah yang terdampak banjir. Polres Aceh Timur berkomitmen untuk terus memantau situasi di lapangan dan memastikan seluruh personel di tingkat Polsek tetap siaga dalam membantu proses evakuasi maupun penyaluran bantuan lanjutan bagi warga masyarakat. Dari Polres Aceh Timur, Polda Aceh melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Presisi yang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.